Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pagi ini kita akan membicarakan tentang pentingnya popularitas, pentingnya Anda populer atau produk Anda populer. Jadi jika Anda menjadi seorang yang punya popularitas, atau perusahaan Anda atau partai politik Anda atau public figure Anda memiliki popularitas yang tinggi, tentu itu efeknya sangat-sangat positif untuk masa depan dan kedepannya. Jadi dalam dunia politik ya, orang langsung bicara elektabilitas, padahal sebenarnya elektabilitas itu terbentuk dari banyak faktor, dari banyak variabel. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, salah satu yang membentuk dan menopang elektabilitas itu adalah popularitas. Jadi popularitas itu seperti semisal terkenal atau dikenal orang, kayak suatu barang gitu ya. Itu dikenal orang barang itu gitu. Nama itu sangat dikenal. Jadi bagaimana mau terpilih jika orang-orang atau rakyat itu tidak mengenal sang kandidat, bahasanya begitu. Ya bagaimana mereka mau pilih kalau mereka tidak kenal gitu kan? Ada bahasa istilahnya tak kenal maka tak sayang, itu pasti itu. Begitupun suatu produk, barang atau jasa gitu. Jika kita tidak dikenal orang atau produk kita atau jasa kita, ya bagaimana orang-orang mau beli atau mau menggunakan jasa kita, jasa perusahaan kita atau apa gitu. Jadi popularitas itu menjadi syarat wajib untuk sebuah eksistensi, untuk sebuah kandidasi atau untuk sebuah produk dan jasa gitu. Itu menjadi syarat wajib gitu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dalam kitab suci itu Tuhan selalu mengenalkan dirinya lewat tanda-tanda ciptaannya itu. Namun kadang manusia tidak mampu membaca tanda-tanda itu. Nah, orang yang mampu membaca tanda-tanda itu tentu dia akan menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan dekat dengan Tuhan dan terpilih biasanya menjadi nabi. Nah, begitupun di dunia politik, jika dia tidak dikenal oleh rakyat, ya bagaimana dia akan dipilih gitu? Tentu dia tidak akan terpilih. Itu sudah menjadi hukum atau hitungan alam, matematika alam gitu. Jadi antara Tuhan dan rakyat itu sangat dekat itu. Atau orang zaman dulu bilang suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu dalam demokrasi terutama. Makanya dalam dunia elektoral atau demokrasi, popularitas itu menjadi syarat-syarat wajib, syarat utama. Jika ada seorang kandidat datang di masyarakat atau di partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, calon anggota legislatif, caleg, dan calon presiden. Yang jelas bukan calon mantu ya, tapi kalau calon mantu juga terkenal ya cepat diterima sama calon mertua. Ya, jadi popularitas itu menjadi syarat wajib gitu. No viral, no justice, kata Prof. Mahfud. Jadi viral itu populer di dunia media sosial, dunia digital gitu. Nah, jadi elektabilitas itu sangat berpengaruh atau sangat berkorelasi dengan popularitas itu. Jika Anda tidak punya popularitas, Anda sulit untuk dapat elektabilitas itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang pedalaman yang katanya tidak perlu popularitas, elektabilitas, cukup isi tas? Yaitu di zaman dahulu
sebelum ada internet, sebelum media sosial datang gitu. Tapi kalau setelah media sosial datang dan menjadi kehidupan wajib bagi manusia hari ini, tentu isi tas itu faktor berikutnya, faktor keempat atau ketiga itu. Jika dia hanya mengandalkan isi tas, itu namanya konyol dan dia akan kalah. Isi tasnya hanya akan diambil atau diterima, tapi biasanya dia tidak akan dipilih. Apalagi di 2024, kehidupan dunia media sosial, dunia digital di Indonesia itu sudah sangat masif. Jadi untuk terpilih, Anda harus memiliki, tidak hanya harus memiliki isi tas, tapi juga popularitas. Jika Anda tidak punya popularitas, hanya isi tas, Anda prematur. Anda hanya akan berjalan atau terbang seperti satu sayap saja. Ya bagaimana logikanya kalau terbang hanya satu sayap? Tentu kan sangat sulit gitu. Jadi memang popularitas itu wajib. Jadi kalau Anda punya isi tas, sebaiknya Anda bangun popularitas di dunia digital, karena itulah media utama hari ini yang paling banyak digunakan oleh manusia, oleh masyarakat, oleh rakyat itu. Ya, kita lanjut ya pembahasannya. Dalam konteks bisnis, popularitas juga dapat menjadi faktor penting untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Produk atau merek yang populer dapat menarik perhatian konsumen dan membuat mereka lebih cenderung untuk membeli. Nah, itu kan di dunia bisnis saja popularitas itu sangat dibutuhkan, menjadi faktor utama gitu. Dalam konteks sosial, popularitas dapat memainkan peran penting dalam membangun jaringan sosial dan hubungan. Orang yang lebih populer cenderung memiliki lebih banyak teman dan dapat lebih mudah membangun hubungan bisnis atau sosial yang sukses. Jadi banyak manfaat dari popularitas ini. Jadi salah satunya bidang sosial. Jadi asik jika Anda punya tingkat popularitas yang tinggi gitu ya. Itu. Dalam konteks politik, popularitas dapat menjadi faktor penting dalam memenangkan pemilihan. Calon yang lebih populer cenderung memiliki dukungan yang lebih besar dari pemilih dan dapat memenangkan pemilihan dengan margin yang lebih besar. Wow, ini pesan buat caleg-caleg, buat calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden. Jadi dalam dunia politik, popularitas itu menjadi syarat wajib. Bahkan hari ini ada partai politik yang mensyaratkan caleg-calegnya atau bacaleknya ya, itu memiliki akun media sosial yang aktif. Jika tidak memiliki akun media sosial yang aktif, maka dia tidak akan dapat nomor caleg. Itu berarti partai politik saja sudah sadar karena memang pentingnya popularitas, dan salah satu perangkat atau wadah adalah media digital gitu. Media sosial itu dunia digitalisasi ya, 4.0, 5.0 gitu. Jadi tingkat popularitas di dunia maya itulah yang dikejar oleh para politisi atau partai politik hari ini. Nah, mereka bersaing tadi. Jadi yang mereka kejar pertama itu popularitas, baru itu elektabilitas, itu perlahan akan tumbuh dan berkembang gitu. Jadi dasarnya itu popularitas gitu loh. Nah, bicara kualitas itu kan subjektif kadang-kadang gitu, karena orang memilih itu kadang seleranya berbeda, tapi memang ada standar kualitas. Dan saya pikir semua kandidat yang diuji oleh partai politik dan organisasi masyarakat untuk ditawarkan sebagai kandidat itu sudah diuji kualitasnya seperti apa gitu. Nah, masyarakat juga hari ini tidak bodoh di dunia maya atau dunia internet. Mereka semakin smart ya,
Karena teknologi itu semakin smart sehingga manusia yang menggunakannya pun ikutan jadi smart gitu. Jadi pintar gitu. Sehingga mereka sudah pintar memilih mana yang akan mereka pilih gitu. Tapi orang yang berkualitas tapi tidak punya popularitas, tidak terkenal, ya bagaimana rakyat akan tahu dia punya kualitas? Makanya lagi-lagi orang yang punya kualitas harus menjadi orang yang populer gitu loh. Sama dalam agama, nabi-nabi itu berdakwah gitu. Ini ajarannya baik, ajarannya kualitasnya baik. Tapi ini narasinya baik. Tapi bagaimana kalau tidak dikenal oleh umat atau rakyat? Makanya itulah yang disebut dakwah. Dakwah itu ya sama dengan popularitas. Dakwah itu kan mengenalkan, dikenal gitu loh. Mengenalkan ini loh firman Tuhan, ini loh nabinya. Iya kan? Itu dakwah dalam agama Islam. Dalam agama lain mungkin namanya mirip-mirip juga gitu. Intinya itulah popularitas gitu loh. Jadi popularitas itu sudah sangat dari zaman purba hingga hari ini teknologi digital itu menjadi syarat wajib atau ilmu alamiah dasar manusia gitu loh, kehidupan sosial manusia. Anda tidak populer, udahlah. Jangan berharap Anda menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Nah, yang akan diangkat menjadi pemimpin itu orang yang dikenal. Tak kenal maka tak sayang gitu. Ya, itu nanti bicara elektabilitas, karena tanpa popularitas elektabilitas nggak mungkin terjadi gitu. Sulit gitu. Jadi no viral, no elektoral gitu loh. No viral, no justice, kata Prof Mahfud gitu. Jadi marilah kita menjadi orang yang populer jika kita punya niat baik gitu, agar rakyat tahu, oh kita harus begini ya, bikin begini ya begitulah pentingnya itu. Jadi banyak hal ya. Nah, bagaimana Anda biar bisa jadi populer, memiliki popularitas yang tinggi? Ya harus lewat media, mau tidak mau. Media hari ini, dulu kan medianya cetak ya, kertas, koran itu. Tapi sekarang perubahan zaman, dia menjadi digital medianya gitu. Sama aja, cuman dunia digital itu perangkatnya yang berbeda. Itu teknologi digital, teknologi informasi gitu, lewat signal penyampaian data atau pesan gitu. Dan hari ini semua manusia menggunakan teknologi digital dalam menyampaikan pesannya. Mayoritas sudah 99% manusia hari ini menggunakan teknologi digital untuk berinteraksi sosial, berinteraksi bisnis, berinteraksi politik. Jadi kehidupan dunia maya itu sudah sama aktifnya dengan kehidupan tradisional atau kehidupan kita sebelumnya yang masih manual dan analog gitu. Jadi dunia digital itu menjadi perwujudan dari kita yang hidup sebelumnya gitu. Dan intensitas dunia atau dunia maya hari ini itu begitu lebih padat daripada kehidupan kehidupan kita yang analog atau manual itu, di luar komputer gitu, di luar dunia digital gitu. Jadi kalau kita lagi, jadi artinya gini, kita bekerja di ruang dunia digital hari ini, kita untuk istirahat kadang-kadang kita juga dengar musik gitu ya. Dengar musik juga kan pakai platform teknologi digital gitu, YouTube atau apalah platform lainnya lah, macam-macam gitu. Itu ya, paling kita istirahat di dunia tradisional ya itu paling cuma tidur doang gitu ya. Nanti bangun langsung buka handphone lagi kan, langsung buka Android gitu. Bahkan kita mau tidur itu diiringi musik yang kita putar dari handphone Android yang itu terhubung oleh platform-platform digital yang menyediakan banyak musik, banyak film dan lain-lainnya gitu. Kita bangun langsung
addicted dengan handphone kita gitu, komputer kita gitu. Jadi mau kemana lagi? Jadi korelasi interaksi atau singularitas kehidupan kita jasad dengan teknologi digital alam maya itu sudah menjadi satu paket hari ini. Jika Anda tidak menggunakan itu, maka Anda tidak ada. Anda dianggap tidak ada. Kayak René Descartes bilang, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, ini hanya narasinya saja yang berbeda. Aku di media digital maka aku ada. Aku di medsos maka aku ada. Aku eksis lah bahasanya. Jadi pentingnya popularitas dengan wadah atau perangkat teknologi digital itu menjadi syarat dan kewajiban hari ini, baik itu di dunia bisnis, dunia sosial maupun di dunia politik. Begitupun di dunia keagamaan, dunia agama gitu. Jadi dakwah bahasanya itu. Jadi kemudian banyak sekali ya saat ini perangkat atau platform media sosial. Dulu yang terkenal itu kita lihat Facebook, YouTube, dan muncul lagi Twitter, dan sekarang TikTok. Entah besok apa lagi. Ada juga dan semua itu tentu berbasis website ya. Popularitas dalam dunia teknologi digital dapat menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi keberhasilan. Tentu ini menjadi syarat wajib ya untuk dunia politik hari ini gitu. Jadi penting juga kita pahami bahwa memang untuk terkenal di dunia maya atau dunia digital ini kita harus menggunakan perangkat atau platformnya ya. Platformnya hari ini cukup banyak gitu dan sangat bersaing juga. Jadi seperti Anda harus terkenal di Google Trend ya, karena Google ini adalah satu mesin atau teknologi yang paling canggih dan paling besar hari ini ya, dan dia sudah lama sehingga inovasi dia sangat banyak gitu. Semua handphone orang hari ini menggunakan jasa dari atau platform dari Google seperti email, browser, dan begitu juga Maps, banyak service dari Google ini. Jadi yang menarik hari ini, salah satu survei digital itu juga menggunakan Google Trend gitu. Jadi jika Anda memiliki tingkat popularitas di Google Trend, tentu Anda calon orang terpilih gitu ya. Itu. Jadi maka Anda harus bersyukur. Tapi memang untuk menjadi terkenal di situ atau punya grafik yang cukup bagus, ya Anda memang juga harus ikhtiar gitu. Anda harus ditulis dan dibicarakan banyak orang gitu. Jadi memang Anda banyak harus ditulis. Itu disampaikan oleh orang. Jadi teknologi ini membaca baik dari website, Google, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Itu. Popularitas di dunia maya atau sering disebut popularitas di internet juga dapat menjadi penting karena dapat mempengaruhi cara seseorang atau suatu hal dilihat oleh orang lain dalam lingkungan online. Beberapa contoh popularitas di dunia maya seperti popularitas influencer atau selebritas internet yang populer di media sosial atau platform lain dapat memiliki pengaruh besar pada pengikut mereka. Mereka dapat mempromosikan merek atau produk tertentu, memperkenalkan tren baru, atau mempengaruhi opini orang. Wah, ini yang paling menarik. Mempengaruhi opini publik gitu ya. Di artis-artis itu kan banyak beralih ke situ hari ini.
Jadi tidak hanya di TV, mereka lebih banyak beralih ke media sosial hari ini, ke dunia digital, dunia website gitu, media online gitu. Popularitas konten yang populer di dunia maya seperti video di YouTube, posting di Instagram, atau meme di Twitter dapat menjadi sangat viral dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran merek atau produk dan membawa banyak pengunjung ke situs web atau platform lainnya. Jadi apa ya? Jadi banyak juga orang hari ini punya akun media sosial dari berbagai macam platform. Tapi kadang juga itu sembarangan gitu. Dia sehingga pengikut atau fans atau orang yang menonton itu kurang tertarik juga gitu. Makanya sebenarnya harus dibikin konten dan narasi yang bagus, yang itu sudah berdasarkan riset. Ini yang disebut power of content. Sehingga konten Anda, kayak narasi berita Anda, konten video Anda itu menarik gitu, sehingga orang suka gitu. Jadi nanti kalau Anda capek-capek juga tapi kontennya tidak bagus, tidak diriset dulu, dipikirkan, dibuat semenarik mungkin, ya orang cuma hanya akan lihat dan lewat, tidak tertarik dan kemudian berinteraksi. Makanya sebenarnya ini saran buat caleg-caleg atau tokoh lah, figur politik atau produk, buatlah konten yang memang sudah berdasarkan riset itu. Karena bulan ini yang dibicarakan kebutuhan masyarakat berbeda dengan bulan depan dan tahun depan. Makanya harus sesuai konteks juga. Makanya sebenarnya dibutuhkanlah tim ya. Daripada anggaran Anda habis tidak efektif seperti pasang-pasang baliho, billboard, ya itu bisa, tapi tidak harus terlalu banyak gitu. Karena orang harus lebih banyak hari ini di dunia digital gitu. Nah, mendingan anggaran itu untuk pembiayaan tim atau konsultan gitu, konten. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar atau tokoh politik yang besar memang memiliki tim konten untuk media sosial maupun media digital lainnya gitu. Narasi dan scan video itu sangat penting itu. Jadi kekuatan konten itu sangat mempengaruhi gitu. Platform seperti Google, Facebook, Amazon, dan lainnya menjadi sangat populer di seluruh dunia karena menawarkan layanan yang sangat berguna dan cepat, praktis. Semakin populer platform tersebut, semakin banyak data yang mereka miliki yang dapat meningkatkan pengaruh dan kekuatan mereka di pasar dan politik. Jadi memang banyak ya, sudah hampir selesai. Jadi banyak toko-toko manual bangunan itu sudah kosong, mereka berpindah ke toko-toko digital, ke pasar digital ya, seperti Shopee, Tokopedia. Di Amerika itu ada Amazon, itu kan. Di China itu ada Alibaba.com, Amerika Amazon.com. Di Indonesia ada banyak tuh, Tokopedia dulu, Bukalapak, sekarang Shopee, macam. Itu pasar digital gitu. Nah, begitupun dengan dunia politik. Banyak sekarang para politisi atau figur politik itu juga ke YouTube, ke Google, ke Facebook, ke TikTok gitu ya, untuk menyampaikan gagasan dan narasi dan kinerja-kinerjanya selama menjabat gitu, sehingga dia akan dipilih lagi pada periode berikutnya. Dan begitupun para calon-calon penantang, mereka juga memperlihatkan diri di dunia digital hari ini. Jadi memang ini sudah menjadi wajib, bos. Jadi jika Anda nggak punya popularitas digital, ya udahlah, Anda itu udah pasti kalah gitu. Atau biasanya runner up gitu ya, sama aja kalah. Suaranya nggak cukup gitu loh. Dikalahkan oleh orang yang punya popularitas dan isi tas. Jadi jika Anda
hanya memiliki isi tas, nggak punya popularitas, udahlah Anda pasti kalah. Karena saingan Anda sangat banyak, bos. Saingan caleg Anda itu sangat banyak satu dapil. Begitupun calon bupati, gubernur, banyak yang mau nyalon di 2024 ini. Itu. Jadi ini pesan keras buat Anda agar jangan sampai rugi saat pencalekan. Anda salah sasaran dan tidak efektif. Makanya ini konten saya buat pesan untuk Anda menjadi panduan gitu. Jadi pentingnya popularitas digital di dunia maya. Itu dulu bosku. Karena masih ada sekitar 6 bulan masa pencoblosan Pileg 2024. Jadi Anda minimal harus tampil di grafik Google Trend. Itu. Jadi kalau nggak tampil di situ, itu salah satu parameter loh, tolak ukur. Nah, Google itu platform induk atau besar dan banyak membaca data di situ, pergerakan realitas manusia di alam alam manual lah, kita ini alam analog gitu. Ya, kalau dia nggak baca berarti Anda nggak eksis di situ, Anda nggak dianggap, nggak terbaca, ada hidup di situ. Itu. Anda mungkin hanya dikenal komunitas kecil di dunia manual gitu. Dan tentu juga mereka, hampir semua orang desa saja sekarang punya 2 handphone. Mereka interaksi, mencari daerah titik signal untuk berinteraksi di media sosial, media digital yang begitu banyak modelnya gitu. Jadi Anda mau lari kemana lagi? Semua sudah digital hari ini. Masyarakat digital, masyarakat 4.0, masyarakat 5.0 itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan popularitas seseorang, merek, atau produk. Beberapa contoh peran teknologi digital dalam mengangkat popularitas. Memperluas jangkauan. Teknologi digital dapat membantu memperluas jangkauan seseorang atau produk ke audiens, ke rakyat yang lebih besar. Misalnya media sosial dapat membantu seseorang untuk memperkenalkan diri mereka atau merek kepada pengguna lainnya di seluruh dunia. Meningkatkan visibilitas. Teknologi digital dapat meningkatkan visibilitas seseorang atau produk melalui optimasi mesin pencari iklan online dan penggunaan media sosial. Semakin banyak orang yang melihat seseorang atau produk, figur seseorang atau produk maksudnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan popularitas. Meningkatkan interaksi. Teknologi digital juga dapat meningkatkan interaksi antara seseorang atau produk dengan pengguna lainnya. Misalnya, platform media sosial dapat membantu orang untuk berinteraksi dengan pengguna lain dengan cara yang berbeda, seperti menyukai, berkomentar, atau berbagi konten. Meningkatkan kualitas. Teknologi digital juga dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau konten seseorang, figur. Misalnya aplikasi pengeditan foto dapat membantu orang untuk mengedit foto mereka menjadi lebih menarik perhatian. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi digital tidaklah satu-satunya cara untuk meningkatkan popularitas. Terkadang pengalaman langsung, inovasi, dan keunikan suatu produk atau orang dapat lebih mempengaruhi meningkatkan popularitas. Popularitas dapat menjadi faktor penting dalam kesuksesan seorang calon anggota legislatif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa popularitas dapat menjadi penting bagi calon anggota legislatif. Pertama, peningkatan elektabilitas. Calon anggota legislatif yang populer dapat lebih mudah memenangkan pemilihan karena mereka cenderung memiliki lebih banyak dukungan dari pemilih. Semakin populer calon, semakin besar kemungkinan mereka untuk menarik perhatian pemilih dan mendapatkan suara yang cukup banyak untuk memenangkan pemilihan.
Meningkatkan pengaruh. Calon anggota legislatif yang populer juga dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam lingkungan politik. Mereka dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari partai politik, organisasi masyarakat, dan pemilih, dan dapat mempengaruhi kebijakan publik lebih efektif. Meningkatkan promosi. Calon anggota legislatif yang populer juga dapat lebih mudah mempromosikan diri mereka sendiri dan platform mereka kepada pemilih. Mereka dapat menggunakan media sosial, iklan, dan kampanye untuk menarik perhatian lebih banyak pemilih dan memperkenalkan diri mereka dan platform mereka. Jadi banyak hal yang harus dilakukan oleh para caleg, dan tentu banyak hal juga yang bermanfaat untuk para caleg dari dunia digital hari ini. Jadi no viral, no justice. No viral, no electoral. Jadi popularitas itu menjadi wajib, terutama dalam dunia teknologi digital hari ini. Oke teman-teman, saya membahasnya, Anda menafsirkannya. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih.